ini ma'dudun binal bidai fil bida'il mubaha. Sementara pengkhususan orang ramai bersalaman selepas sembahyang subuh dan asar itu termasuk daripada perkara bid'ah yang dibolehkan. Jadi Imam Nawawi mengatakan itu daripada perkara yang dibolehkan, tidak ada kelebihan sedikit pun bersalaman selepas asar dan subuh. Illa manukila an ba'di syawafi, ada nukilan daripada sebagian ulama mengatakan kelebihannya itu daripada sudut mana? Daripada sudut pertukaran tugas antara malaikat dengan malaikat. Ya ta'aqabuna bikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Bersilih ganti malaikat yang menyertai kalian di waktu malam dan siang. Jadi pertemuan mereka itu pada dua waktu. Pertemuan yang pertama pada waktu asar, yang bertugas untuk di malam hari akan bertugas pada sore hari itu. Sementara yang bertugas di siang hari akan naik nanti berikutnya pada waktu subuh. Pada waktu subuh yang bertugas menyertai kita di sepanjang malam itu akan naik, dan turun malaikat-malaikat akan bersama kita di sepanjang waktu siang. Jadi pertemuan mereka pada dua waktu. Dari sudut sanalah pentaksisan waktu bersalaman selepas sembahyang subuh dan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mas'alatun ya. Masalah salatul ragaibil ma'rufah fi awwali lailati jum'atin min Rajab, hal hiya sunnatun wa fadilah am bid'ah? Ini masalah tentang sembahyang sunat ragaib. Ada disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Qutul Qulub, dan juga di dalam kitab-kitab tasawuf umumnya tentang salatul ragaib. Itu adalah sembahyang yang dikerjakan pada Jumat yang pertama bulan Rajab dengan jumlah rakaatnya kalau tidak salah 100 rakaat. Apakah memang ada kelebihannya atau termasuk daripada bid'ah madhumah? Kalau dengan dalilnya memang hadisnya maudhu', jawabu hiya bid'atun qabihatun munkaratun asyaddu inkar mustamilatun ala munkarat fa yata'ayyanu tarkuha wal i'radu anha. Jadi kata Imam Nawawi itu suatu perkara bid'ah qabihah, suatu perkara bid'ah yang sangat-sangat buruk sekali, dan juga mencakupi mengandungi berbagai perkara mungkar. Maka wajib kita meninggalkannya dan juga menegur atau ingkar kepada orang-orang yang melaksanakannya. Wa ala waliyil amri waffaqahullahu ta'ala man'u an-nasi min i'liha fa innahu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Dan kepada tiap pihak yang berkuasa itu diwajibkan untuk menghalang masyarakat untuk melaksanakannya sebagai suatu perkara mungkar yang tidak boleh kita laksanakan. Waqasana ulama mengkutul bagi ingkariha wa wadiha wa dhaniha wa tasbihi fa'iliha. Banyak kitab-kitab ditulis yang ingkar dan komplain dan juga mencela kepada orang-orang melaksanakannya. Wala yaghtar, dan jangan terpedaya bikasratil fa'ilina laha fi katsirin minal buldan. Jangan terpedaya seperti bersalaman. Salaman itu dikatakan ada 90%. Kalau di tempat kita ada beda sepupu tak sepupu, mahram tak mahram, semuanya sama, semuanya kita salam di hari raya. Halal bihalal kalau dengan bahasa kita. Jadi kami di desa halal bihalal. Halal bihalal itu acara selepas hari lebaran puasa, maka dengan kita mengadakan acara halal bihalal, artinya saling halal menghalalkan. Kata kawasan di sana halal bihalal itu oke, kecuali daripada hutang piutang. Tetap tak boleh dihalalkan, tetap kena jelaskan, tetap kena dibayar. Halal bihalal daripada dosa ketaksiran kesalahan mungkin itu akhirnya seperti itu. Nah jadi ada acara halal bihalal atau selepas sembahyang Id. Di Indonesia kalau selepas sembahyang lebaran kaum laki-laki perempuan akan bersalaman. Jadi pernah ceritakan pengalaman pertama kali di Bogor, sembahyang di Bogor, anak dengan kawan-kawan, saatnya anak datang sedikit di belakang kawan manyong kali selesai sembahyang. Jadi budaya bersalaman, laki perempuan bersalaman. Makanya itulah tadi di dalam suasana di lebaran. Jadi yang salah kalau sampai kita menyalahkan yang salah. Yang betul itu kalau pada saat dengan kita membetulkan yang salah. Betul prinsipnya. Salah kalau kita salahkan yang salah. Jadi maunya bagaimana kita kena betulkan.
kita kena akur. Kalau akur ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita komplain, kita akan diskusikan, mungkin akan ada tanggapan-tanggapan yang negatif atau pandangan-pandangan sinis kepada kita, karena kita tidak ikut budaya adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak suku Bor, kita tidak Seloma. Hari kita dilahirkan sendiri. Nasib kita pun juga asing. Dikubur pun juga kita sendirian, dibangkit pun juga kita sendirian. Jadi jangan sampai meraihkan makhluk yang sehingga sampai dengan kita terbalik kepada perkara yang dimurka atau tidak diridai oleh Allah. Makhluk yang seperti apapun hebatnya tetap tidak akan menyelamatkan seseorang atau kita kalau pada saat dengan orang sudah dimurka dan dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi supaya jangan sampai nanti begaduh di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini gara-gara awal, ini gara-gara ente, ini gara-gara kamu, ini gara-gara sumber. Anta yang jadi asbabnya kita jadi begini. Jadi yang pada saat itu penyesalannya seperti apapun bentuknya sudah tidak pada waktunya. Jadi yang walaupun menurut pandangan orang ramai, menurut pandangan adat istiadat mungkin kita nampak kelihatan agak lasak sedikit atau dipandang agak kurang sopan, tidak ikuti tradisi hidup dan juga suasana di masyarakat. Tak ada masalah. Yang penting turdi rabbak, yang dengan kita mendapatkan restu dan ridha daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kata dua, jangan terpedaya. Karena perkara tadi itu disebutkan di dalam kitab-kitab besar seperti kitab Ihya Ulumuddin dan juga di dalam kitab Qulub oleh Imam Al-Baqi, qala wa nahwima fa innaha bid'atun. Oh, tidak. Jadi dari sini Imam Nawawi tidak masuk. Imam Nawawi yang mengatakan dan Ihya ayyakuna Qur'ana. Hampir-hampir bahasa kita Ihya itu Quran yang boleh dibaca dalam sunnah, yang bahasanya memang indah. Kalau kita baca tiap mukaddimah daripada tiap tajuk topik pembicaraan yang ada di dalam kitab Ihya, memang bahasanya cantik sekali, indah sekali. Bukan hanya dengan sajanya, tapi juga dengan maknanya. Bukan cuma hanya dengan maknanya, tapi dengan al-asrar, rahasia-rahasia yang terkandung dan yang tersimpan di dalamnya. Kalau, jadi kata beliau, kalau seandainya boleh sembahyang dengan menggunakan bahasa selain daripada bahasa Al-Quran, tentulah dibenarkan kita sembahyang dengan membaca bahasa Ihya Ulumuddin. Yang walaupun semacam itu sanjungan dan pujian daripada Imam Nawawi, tetap saja dengan beliau tidak menyokong dan juga tidak mendukung tentang salat ar-raghaib yang dikerjakan Jumat pertama pada bulan Sya'ban, pada bulan Rajab. Waqad sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu. Jadi ma laisa minhu itu supaya jangan sampai kita kelirunya Hanafi dan Salafi dan juga dengan kumpulan Wahabi, karena dengan mereka seperti tidak paham atau seperti tidak membaca kelanjutan daripada hadis barang siapa melakukan satu perkara baru, man ahdatsa fi amrina hada, tapi tambahannya ma laisa minhu. Kalau perkara baru tadi itu daripada agama, katakan saja ada dengan seseorang melaksanakan sembahyang antara zuhur dengan asar, tidak ada masalah. Sebab sembahyang itu merupakan satu perkara dituntut. Kalau ada dengan seseorang berzikir sebanyak tidak kurang daripada 100.000 kali, kita katakan itu bukan bid'ah. Kenapa? Sebab itu min amrina, itu daripada bagian agama. Yang tidak boleh itu kalau seandainya rukuknya ke belakang, Allahu Akbar, itu kan laisa min amrina rukuk seperti itu. Atau rukuk sampai tidak, sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, itu karena sakit tulang belakang, jadi hanya rukuk seperti itu. Nah itu malaysa minhu. Tapi kalau dengan yang kita bicarakan tadi itu, seseorang berzikir sampai 100.000 kali, itu minad-din. Yang walaupun Nabi kita tidak pernah berzikir sampai 100.000 kali, yang walaupun Nabi kita tidak pernah melakukannya, akan tetapi itu masih terpayungi dalam payung syariat, masih ikut panduan dan pedoman hukum, masih tidak lari daripada garis-garis panduan agama. Maka dengan demikian tidak boleh kita mentabdi. Kenapa? Sebab misalnya panduan yang secara amnya uzkurullah dzikran katsira, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya, wadzakirina dan kaum laki-laki yang berzikir dan juga dengan kaum wanita yang berzikir sebanyak-banyaknya.
Jadi secara amnya memang kita dituntut untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu tidak ada batasan dengan angka, apakah 10.000, 100.000. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Allah wa sahih man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun ay mardudun kullu bid'atin dhalalah. Hadis yang senantiasa disebut sebagai juga yang senantiasa diulas-ulas sama mereka. Masalah itu apa? Masalah, idza syakka al-ma'mum hal huwa mutaqaddimun fi mawqifihi 'ala al-imami am la? Qala idza syakka al-ma'mum hal huwa mutaqaddimun fi mawqifihi 'ala al-imami am la. Perbedaan pendapat terlebih dahulu. Dalam mazhab Maliki atau mazhab Maliki saja yang membolehkan makmum agak terkedepan daripada imam, yang kalau pada dasar dengan makmum tadi itu datangnya daripada depan imam. Jadi kata saja imam di sini, sampai jamaah panjang sampai ke ujung sana, sampai ke pojok sana, terus ada orang datang daripada pojok belakang situ, maka dia pun tak perasan. Ketika dia mengambil tempat di ujung kiri, di ujung sebelah kanan, dia tidak tahu apakah posisinya berada di depan imam atau di belakang imam, tidak pasti. Kalau dalam mazhab kita pasti dan juga jumhur ulama mengatakan at-taqaddu ala imam sembahyangnya tidak sah kalau kita berada di depan imam. Tapi kita bersabda innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu untuk kita ikuti. Jadi tidak patut imam yang kita ikuti ternyata berada di belakang kita. Kita yang sebagai makmum, al-makmum la yataqaddam ala imamihi, baik bil mauqif atau juga bil harakat. Makmum tidak boleh ke depan daripada imam, baik pada baca atau juga pada tempat kita berdiri. Kita simpulkan, menurut mazhab kita berada di depan imam hukumnya batil. Menurut mazhab ulama Maliki yang boleh kalau datangnya daripada depan. Permasalahan sekarang sah panjang sekali. Jadi masjid kita memang luas, tapi misalnya seperti ijtima' jemaah tabligh tiap sampai 3-4 jutaan, satu panjangnya hampir sampai 1 kilometer. Boleh tadi pastikan cepat kita pakai jas-jas 1 kilometer itu jauh. Tak dengan kita bentang tali dulu dari sana. Jadi kita kira-kira saja. Jadi mungkin saja dalam lengkungan daripada sabda yang ke depan. Jadi kalau kita syak, apakah kita berada di depan atau di belakang? Ya pun al-jawabu salatuhu sahihah li'anal asla as-sihah. Masalah rajulun thaqula fil maradi wa ajaza 'anil qiyami wal qu'ud wa 'an izalatin najasah, hal talzamuhu shalah? Seseorang sudah dalam keadaan sakit tenah dan tidak mampu berdiri, tidak mampu berduduk, dan tidak mampu menanggalkan najis daripada anggota tubuhnya, apakah tetap juga diwajibkan sembahyang? Ini misalnya ya naudzubillah lah, tapi kadang-kadang mungkin saja berlaku semacam itu. Awal-awal kita juga tak menduga anak ada berapa, 10, akhirnya buat rumah panggung kosong, sekadar ada 10 bilik di situ. Dengan harapan nanti sepasang semuanya. Nah, tahunya masing-masing setelah punya saya terbang, saya terbang. Tinggal lagi kita 2 lagi bini di situ, 2 lagi istri. Rumah banglo ada 10 bilik, situ ada jin, sini ada ifrit, di sana ada. Masalahnya jadi banyak ini bukan takat-takat cerita, ramai yang seperti itu. Jadi sudah tua, umur sudah 67 bulan, masih mendingan 67 bulan, dah 89 bulan. Sama tuh dengan tua. Anak cucu sekali setahun, anak pun juga kadang-kadang belum tentu tiap minggu, belum tentu tiap bulan. Kadang-kadang sekali setahun pun juga tidak ada. Yang di KL, yang di mana, ini tinggal di mana? Jauh Bukit Murtajam. Mana? Tuh Pematang Pau. Tuh di mana alur Jambus, di mana alur Malaiki, di mana alur Peluru. Untuk alur Mengkudu jauh sekali tinggal di sana. Masya Allah, tabarakallah. Anak pernah melihat nasib 2 orang yang seperti itu, terpencil jauh di kawasan getah, di kawasan dusun. Anak jarang-jarang datang ke situ. Tapi mungkin kena bahasa sana, saking sayangnya anak, kena terlampau sayangnya anak dengan tuan, dengan orang tua mereka tadi itu. Jadi segala perlengkapan hidup, CCTV apa segala macam. Jadi akhirnya tuh dengan tuan itu kerja nonton saja seperti ini. Ini durhaka anak kalau macam itu.
Orang tua itu bagi tasbih saja lagi bagi tasbih Quran sejarah suruh persiapan itu pergi ke akhirat saja lagi. Apa bagi TV, bagi kamera digital apa segala macam bukan waktunya lagi. Jadi akhirnya dengan mereka nonton saja sepanjang waktu. Kenapa? Kenapa? Nak ciuman, keriput lah. Pelukan, tak sudah dari tua ada sama-sama 79 tahun. Nah, bagaimana? Jadi sudah tidak nikmat itu pada waktu itu makan pun juga hanya setakat untuk menyambung umur. Segala galanya sudah tidak nikmat, anak cucu pun juga sudah tidak ada. Waliyadzubillah, kan tidak mustahil. Seandainya dalam kondisi semacam itu meninggal dunia, ternyata setelah membosok baru ada orang yang tahu bahwasanya panah dengan mata sudah meninggal dunia. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Jadi nanti kawan-kawan berilah rumah dekat masjid, dekat surau, taklah mesti dengan kita mengungsi ke pondok atau paling tidak dengan kita buat suasana lokasi tempat permukiman kita atau taman kita atau dengan yang disebut dengan komplek perumahan yang di sana ada surau, ada masjid, ada punyanya sehingga dengan kita senang berulang kali dan juga senang untuk kita saling menziarahi daripada kita buat bangun besar di dusun mana, di kampung mana jauh sekali. Kalau meninggal situ siapa yang tahu? Nah SMS tak larat kirim, kredit tak ada atau kredit tak habis. Nah, yang ngambil kan lagi nak simbang dengan siapa? Masalah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi permasalahannya mungkin berlaku atau istri sudah meninggal. Tahu tak? Kalau kita bahas statistik, minta maaf dengan bahasanya, selalunya perempuan yang panjang umur. Ingat, tapi tidak semuanya. Orang tua saya yang perempuan sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu, orang tua laki-laki masih hidup. Tapi kebanyakannya yang meninggal awal itu adalah suami. Orang tua laki-laki, perempuan, bukan siapa. Kenapa? Banyak faktor. Faktor yang pertama, kerja di luar. Faktor yang kedua, tuh pekerja yang naik bumbung, naik shading, naik pas segala macam itu bukan perempuan kan laki-laki. Jadi kemungkinan terjatuh daripada situ tuh antara daripada sebabnya. Dan juga dengan pekerjaan yang berbahaya itu senantiasa diambil oleh laki perempuan ya. Perempuan makan saja di rumah, sobek, berdandan, beriak, begincu itu saja. Yang kerja berat, kerja keras yang cabar. Kalau sampai terbalik keadaannya itu cerita lain. Bapak kadang-kadang justru istri disuruh melihat suami ketakutan dalam gelap. Lihat ada apa tuh? Takkan istri disuruh pergi tengok ke situ, sedangkan dengan kita menggigil ketakutan di dalam lampu. Suami yang begitu depan. Jadi kalau semua berjalan sama tadi kita tengok dulu. Oh lampu yang depan istri, suami begitu. Itu jangan jadi suami kalau macam itu. Terbalik sudah suami jadi istri jadi suami. Dan istri lebih berani daripada suami. Jadi kemungkinan akan berlaku itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Bagaimana kalau dengan seseorang sudah uzur tapi masih sedar, tak boleh berwudu, tak boleh bergerak dan tidak boleh beristinja menanggalkan najis. Bagaimana dengan sembahyang 5 waktunya? Imam Nawawi yang menjawab, jarang-jarang kita temukan masalah ini. Ini kalau kata Safwan, kalau sudah wah ini bagus nih masalah nih, mesti akan dapat hadiah satu buah kita. Bid'ah punyanya Ustaz Subki. Ini masalah ini bagus nih, tapi tidak ada hadiahnya. Al-jawabu yalzamu yusalli muttaji'an, wajib sembahyang dalam keadaan berbaring, rukuk sujud secara isyarat dan mengelak daripada najis semampu dia. Wa idza ajaza an syai'in minha fa in ta'afa lazimahu i'adatu tilka shalawat. Jadi kata beliau wajib mengerjakan sembahyang semampu dia. Kalau tidak berwudu dan juga tidak tayamum atau tidak dapat mengelak daripada najis, sekalipun tetap saja sembahyang masih wajib dikerjakan. Jadi katakan saja detik-detik terakhir seseorang waya disebut dengan selang bersambung di kemaluan dan juga dengan kantungan plastiknya. Berarti kita bersambung di atas itu bersambung dengan najis.
Bagaimana dengan sembahyang imamnya? Tetap wajib dikerjakan yang walaupun dalam keadaan seperti itu. Kalau seandainya Allah takdirkan sembuh, sembahyang wajib diiadah, wajib diqadha, iadah sudah dikasolawat atau tilkasolawat. Tapi kalau seandainya berujung berakhir dengan kematian, maka dengan sembahyang itu dengan kewajibannya sudah gugur. Masalah